biar lebih awetnya lebih lama lagi. Kenaikan harga daging sapi di setiap bulan puasa seolah menjadi tradisi. Di bulan puasa tahun ini saja, harga daging sapi pernah mencapai angka tertinggi yaitu Rp120.000 per kilogram. Namun dengan kebijakan pemerintah mendatangkan daging sapi impor, harga daging sapi di Indonesia akhirnya turun. Tapi permasalahan daging sapi tidak sampai di situ. Kami pernah menayangkan daging sapi impor yang dipalsukan. Parahnya, daging sapi impor itu adalah daging hasil gelonggongan. Saya Rani Risti, berikut penelusuran tim reportase investigasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok pada setiap bulan puasa bukanlah cerita baru. Namun kenaikan harga pada daging sapi tahun ini dianggap sangat memberatkan. Apalagi bahan bakar minyak baru saja naik. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga daging sapi di awal bulan puasa harganya bahkan mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi di Pasar Induk Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia, harga daging sapi di sini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Mahalnya harga daging sapi ternyata juga berimbas pada nasib para peternak. Di Situbondo, Jawa Timur, permintaan sapi kampung merosot tajam. Padahal jelang Lebaran seperti sekarang, para peternak biasanya menuai banyak rejeki. Melonjaknya harga daging sapi ini bahkan membuat kesal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY memuntahkan kemarahannya pada para menteri di Lanut Halim Perdana Kusuma. Daging sapi, saya kira instruksi saya sudah sangat jelas, Wapres juga sangat jelas, Menko Perekonomian juga sudah memimpin beberapa kali pertemuan, tapi implementasinya lama. Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat. Bulet. Para menteri langsung bertindak dan mendatangkan lebih dari 50 ton sapi dari Australia. Pemerintah menargetkan 570 ton daging akan didatangkan melalui udara dan 570 ton lainnya melalui laut. Daging sapi impor inilah yang diedarkan ke sejumlah pasar di Jakarta dan sekitarnya, sehingga harga daging mulai turun di kisaran Rp75 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Persoalan di sekitar daging memang banyak terjadi. Dari persoalan harga hingga aksi kecurangan yang dilakukan distributor dan pedagang. Sejumlah kecurangan itu telah beberapa kali kami tayangkan. Di antaranya adalah pedagang yang membuat daging sapi impor palsu. Nama pelaku yang berhasil kami temui kami samarkan menjadi Paton. Dari penelusuran itu kami mendapati fakta bahwa sapi impor miliknya adalah palsu dan merupakan daging hasil gelonggongan. Jalan pintas ini dilakukan Paton agar ia bisa memenuhi kebutuhan pasar akan daging sapi impor. Dengan cara ini, ia bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Daging gelonggong, penjual daging impor itu saya beli daging gelonggongan, dari pemasok daging gelonggongan, saya proses kembali, saya beli kardus bekas daging impor itu, saya ikutin kode-kode barangnya, misalnya kalau 70 CL ya saya pak barang semirip mungkin dengan kode daging impor itu. Proses sulap menyulap daging impor ini tak terlalu rumit, setidaknya begitu menurut Paton. Ia sengaja memilih daging sapi lokal yang sudah digelonggong agar teksturnya mirip dengan daging impor. Daging sapi impor terdiri dari dua jenis. Pertama, daging sapi gelonggong semi atau setengah basah. Kedua, daging sapi gelonggong full atau basah. Proses awalnya, daging sapi hasil gelonggongan dibekukan. Minimal 1 hari. Itu juga sangat menentukan ya, karena kalau misalnya pendinginnya itu lemah, itu nyebabin dagingnya itu bisa kebiru-biruan, bisa
hijau gitu. Karena daging sapi yang digunakan adalah daging yang sudah dicekoki air, proses pembusukan jadi lebih cepat. Karena itu pelaku menggunakan bahan pengawet pijer atau boraks. Ya saya pakai pijer biar lebih awetnya lebih lama lagi gitu. Proses lainnya adalah pengemasan. Daging sapi impor umumnya memiliki data yang tertera dengan jelas pada kemasannya, seperti asal-usul negara, peternakannya dari mana, nomor barang, label, dan lain sebagainya. Saya dapat label itu sama kardusnya mas, sama kardusnya, kardus bekas itu. Nah itu masih tertera di situ, ya saya pilih kardus mana yang udah rusak atau yang masih bagus, ya yang masih bagus saya ambil gitu. Dari pengumpul kardus saya pesan kardus seperti ini karena saya kan langganan, dia tahu barang yang saya cari. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat label sendiri ke percetakan. Karena ada yang ini nggak sih, cek sampai ke ini palsu atau gimana? Ada aja, pasti ada, cuman saya lobby dia dari keahlian lobby saya aja itu mas. Karena sudah memiliki pelanggan tetap, Paton mampu menjual semua daging sapi impor palsu buatannya. Ke restoran 30%, ke industri 50%-an lah, 20% itu ke konsumen. Sapi gelonggong sendiri adalah daging yang telah dicekoki air agar berat daging menjadi bertambah. Setelah melakukan penelusuran, tim reportase akhirnya juga berhasil menemui seorang tukang jagal yang melakukan aksi curang ini. Namanya kami samarkan menjadi Nero. Sebenarnya kalau sapi lagi nggak laku, aja saya diambil, diakalin sama gelonggong aja sama saya, jadi kekayaan sapi bagus. Dua atau 3 jam sebelum sapi disembelih, Nero memberi minum sapi secara paksa. Tak tanggung-tanggung 20 liter air ia paksakan ke mulut sapi. Air dimasukkan ke mulut melalui selang. Iya, boleh. Kalau merokok? Nggak boleh. Kalau minum dikasih minuman karakter, minum sendiri. Walaupun terlihat sepele, menggelonggong sapi bukan hal mudah. Salah-salah, si sapi malah dijemput maut. Kalau kebanyakan itu salah masukin gelonggongan mati, masuk bayar jantung. Itu pernah satu kali, tapi nggak kapok-kapok kan. Saya mah jadi udah tahu lah kalau keadaan sapi lagi mau masuk, salah masuk, cabut lagi selangnya. Dari hasil penggelonggongan, sapi malang itu mendadak lebih berat 10 kg. Namun aksinya tak selalu mulus. Penjagaan ketat dari aparat dinas terkait menjadikan Nero harus selalu waspada. Bahkan tak jarang ia menyuap mantri yang bertugas di pejagalan. Oh ada yang minta uang kalau mantri yang nakal. Ya kasih aja lah. Kalau 1.000 kasih aja 150 itu 1.000. Terhadap pelanggan yang curiga dengan daging pasokan Nero, ia selalu berkilah. Dirinya hanya meminumi air garam pada sapi sebelum disembelih. Iya, boleh. Nggak boleh. Kalau minum dikasih minuman karakter, minum sendiri. Hasil uji laboratorium menunjukkan daging sapi impor palsu dan juga daging gelonggongan semua mengandung bakteri di ambang batas normal. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.